Hello, good morning students. Welcome back in English lesson for 8th graders. How are you doing? It's good to see you. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat di rumah ya. Well students, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis text recount dan kita sudah mengetahui contoh-contohnya seperti apa. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan di bab yang ketiga tentang struktur bahasa yang mendukung text recount. Nah, seperti apa struktur bahasanya? Hari ini kita akan mempelajari simple past tense for part 1. Jadi kita akan belajar tentang simple past tense untuk bagian yang pertama dulu. Nah, untuk mempelajari simple past tense, di sana membagi menjadi beberapa bagian. For part 1, we will study the definition of simple past tense. Jadi nanti kita akan mengetahui simple past tense itu seperti apa. Jadi maksudnya atau konsepnya simple past tense itu seperti apa. Kemudian untuk bagian yang kedua, kita akan pelajari jenis-jenisnya atau tipe-tipenya seperti apa. Lalu yang terakhir, kita akan pelajari pattern atau pola atau rumus dari simple past tense seperti apa. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita mulai pembelajaran simple past tense kita dengan bagian yang pertama. What is simple past tense? Simple past tense is defined as a tense which is used to express an activity happened in the past. Jadi simple past tense itu didefinisikan sebagai sebuah tenses yang digunakan ketika kita ingin membicarakan kejadian atau aktivitas atau tindakan yang terjadinya itu di masa lalu. Ya, berarti sudah terjadi dahulu, sekarang sudah tidak terjadi lagi. Nah, contohnya seperti apa? Coba perhatikan kalimat berikut ini. My schoolmate won an English debate competition last week. Teman sekolahku memenangkan lomba debat bahasa Inggris minggu lalu. Nah, di sini kita bisa melihat dari kata keterangannya last week, minggu lalu, berarti ini sudah terjadi ya, sudah masa lalu. Nah, untuk membuat kalimat ini kita menggunakan simple past tense. Contoh yang lain. We played basketball yesterday. Kami bermain bola basket kemarin. Ada kata kemarin atau yesterday. Berarti kita tahu bahwa kejadian ini sudah berlalu karena sudah kemarin. Contoh yang lain. I was not happy with my exam score. Aku tidak puas dengan nilai ujianku. Nah, di sini berarti ujiannya sudah berlalu dan kita masih belum puas dengan hasilnya. Lalu satu lagi, he did not call me an hour ago. Dia tidak menelponku 1 jam yang lalu. Nah, sama seperti contoh-contoh yang lain, 1 jam lalu berarti itu sudah terjadi. Ya, sekarang sudah tidak terjadi lagi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya konsep dari simple past tense. Jadi untuk membicarakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke types of simple past tense. Jadi jenis-jenis dari past tense itu seperti apa? Sama seperti simple present tense yang pernah kita pelajari di bab pertama, simple past tense juga dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kalimat nominal dan yang kedua adalah kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya itu tidak memiliki kata kerja atau verb. Masih ingat ya? Tetapi di dalamnya itu ada noun atau kata benda, kemudian adjective atau kata sifat, atau adverb kata keterangan. Oke, jadi pada intinya kalimat nominal tidak memiliki kata kerja. Sementara satunya lagi kalimat verbal, dari judulnya saja, verbal dari kata dasar verb, maka kalimat ini di dalamnya pasti memiliki kata kerja. Oke, itu tadi jenis dari simple past tense. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari kalimat nominal terlebih dahulu. Sementara kalimat verbal akan kita pelajari minggu depan. Oke, masih ingat ya, kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak memiliki kata kerja. Jadi adanya adalah noun, adjective atau adverb. Nah, karena tidak memiliki verb atau kata kerja, maka kalimat nominal membutuhkan yang namanya to be. Masih ingat ya, to be ya? Nah, untuk simple past tense ini, to be yang kita gunakan adalah was dan were. Oke, was dan were.
Masih ingat tidak yang dulu kita pelajari present? Nah, to be-nya yang kita gunakan adalah is, am, dan are. Ya, untuk kali ini berbeda. Nah, kalau kalian cermati, to be is dan to be am itu adalah to be yang digunakan untuk kalimat present. Sementara untuk past, to be is dan am itu berubah menjadi was. Sementara to be are itu berubah menjadi were. Oke, jadi kita menggunakan was dan were untuk kalimat past tense. Untuk to be was itu digunakan yang subjeknya I, he, she, dan it. Sementara untuk to be were digunakan jika subjeknya adalah you, we, dan they. Oke, is it clear? Kita lihat contohnya. Untuk to be was ada kalimat he was my boyfriend. Dia pacarku. Oke, itu artinya karena to be-nya, karena subjeknya adalah he, maka kita menggunakan to be was. Dia adalah pacarku. Oke, karena di sana juga tidak ada kata kerja. Dia pacarku, tidak ada kata kerjanya ya, maka diperlukan to be di sana. He was my boyfriend. Contoh yang lain. They were here. Mereka tadi di sini. Mereka tadi di sini. Tidak ada kata kerja ya, berarti membutuhkan to be di sini. Karena subjeknya adalah they, maka memerlukan to be were. Oke, sudah jelas sampai di sini? Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih banyak lagi. Father and mother were in the kitchen 1 hour ago. Ayah dan ibu di dapur 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu, 1 hour ago. Berarti ini kalimat past tense. Karena tidak ada kata kerja ya, di dapur, maka kita membutuhkan to be. To be-nya was atau were. Nah, kita lihat subjeknya, father and mother. Ya, mereka. Jadi kita membutuhkan to be were di sini. Father and mother were in the kitchen 1 hour ago. Tidak boleh kita membuat kalimat father and mother in the kitchen 1 hour ago. No, karena tidak ada kata kerja, maka kita membutuhkan to be. Demikian juga dengan kalimat I was a student 10 years ago. Aku adalah seorang siswa 10 tahun yang lalu. Sudah lampau ya 10 tahun yang lalu. Nah, di sini menggunakan to be was karena subjeknya I. Tidak ada kata kerja juga. Rani was very sad last night. Rani sangat sedih tadi malam. Tadi malam berarti sudah lampau. Kemudian di sini tidak ada kata kerja. Nah, Rani sedih ya. Maka memerlukan to be. Nah, karena subjeknya Rani perempuan, maka kita membutuhkan to be was. Jadi kalimatnya Rani was very sad last night. Oke, itu tadi contoh dari kalimat past tense yang tidak memiliki kata kerja atau kalimat nominal. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. The pattern of simple past tense. It is easy. Ini sangat mudah sekali. Dibagi menjadi kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Ya, kita lihat rumusnya. Untuk kalimat positif, sama seperti contoh-contoh sebelumnya, ada subject, kemudian ada to be, was atau were, dan ada complement. Complement ini adalah bisa diisi dengan noun atau adverb atau adjective ya. Contohnya, he was late this morning. Dia terlambat tadi pagi. Tadi pagi berarti sudah lampau, maka kita menggunakan past tense. Kemudian terlambat ini adalah kata sifat. Jadi dia tidak punya kata kerja. Maka dia membutuhkan to be. To be-nya was atau were. Karena subjeknya he, maka dia membutuhkan to be was. He was late this morning. Itu untuk kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatif, dalam bahasa Indonesia kita mengartikan kalimat negatif dengan kata tidak. Berarti dalam bahasa Inggris kita menambahkan kata not di dalam kalimatnya. Nah, kata not ini diletakkan setelah to be. Ya. Jadi rumusnya ada subject, kemudian to be, was atau were, lalu ditambahkan not terlebih dahulu, baru complementnya. Nah, contohnya, he was not late this morning. Okay. Kata not diletakkan setelah to be, was not. He was not late this morning. Dia tidak terlambat tadi pagi. Nah, berikutnya untuk kalimat tanya atau interrogative. Nah, di sini subject dan to be letaknya dibalik. Jadi to be, was atau were diletakkan di depan, baru diikuti subjeknya.
Apakah dia terlambat tadi pagi? Nah, bahasa Inggrisnya menjadi was he late this morning? Was diletakkan di depan, baru subjeknya he, ya. Baru setelah itu complement late this morning. Was he late this morning? Oke, is it clear? Sudah jelas ya untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sebagai tambahan untuk kalimat tanya, was he late this morning? Ini adalah jenis kalimat tanya yes no question. Apakah dia terlambat tadi pagi? Berarti jenis pertanyaan yang seperti ini hanya membutuhkan dua jawaban, yaitu yes atau no. Jika menjawab yes, maka kita perlukan subject dan to be-nya. Yes, he was. Oke. Untuk pertanyaan was he late this morning, maka jawaban ya itu menjadi yes, he was. He berasal dari subjeknya, was berasal dari to be yang digunakan. Kalau menjawab no, maka tambahkan not di belakangnya. No, he was not. Oke. He sama subjek yang digunakan, was juga to be yang digunakan, lalu tambahkan not di belakang. No, he was not. Atau disingkat no, he wasn't. Nah, sangat mudah ya nak ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Itu tadi adalah kalimat past tense yang menggunakan kalimat nominal. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan untuk kalimat verbal. Oke, semoga pembelajaran hari ini yang sangat singkat ini bisa menambah pengetahuan kalian. Stay healthy at home, keep wearing mask, and keep your spirit. Keep on studying at home. Sampai jumpa anak-anak. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan dalam keadaan yang sehat. See you students. Goodbye.